Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Tertulis dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami. Tetapi aku tahu, bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat.
Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga, apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Siapakah Allah itu? Kisah inspiratif. 3.500 tahun yang lalu, Musa bertanya kepada Allah siapakah dirinya dan ia menerima jawaban yang aneh. Allah berfirman, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya." Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Sudah lama saya bertanya-tanya mengapa Allah menyebut dirinya dengan nama demikian, tetapi perlahan-lahan saya memahami maksudnya. Sebuah kalimat hanya memerlukan dua hal supaya lengkap, yaitu sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Jadi, ketika Allah mengatakan namanya, "Akulah aku," hal ini mengandung konsep bahwa Dia lengkap dalam dirinya. Dia adalah subjek sekaligus kata kerja. Dia dapat memenuhi segala yang kita butuhkan. Jawaban Allah yang mendasar terhadap pertanyaan Musa, "Siapakah engkau?" akhirnya menjadi sosok yang nyata dalam diri Yesus. Yesus meninggalkan surga untuk menunjukkan kepada kita apa artinya menyandang nama Bapanya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Dia juga mengatakan, "Akulah roti hidup." Pasal 6 ayat 48 terang dunia. Pasal 8 ayat 12 gembala yang baik, pasal 10 ayat 11 dan kebangkitan dan hidup, pasal 11 ayat 25. Dalam Wahyu, Yesus menyatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Pasal 22 ayat 13. Dan dia mengatakan, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yohanes 8 ayat 58. Jika Anda mempertanyakan siapakah Allah itu, luangkan waktu sejenak untuk mengenal Yesus lewat halaman-halaman firman-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Satu kata kecil, 3 huruf sederhana, aku. Tuhan memberitahu kita berulang kali dalam firman-Nya bahwa Dialah pribadi yang agung. Aku adalah aku. Saya bertanya-tanya mengapa Dia tidak pernah menambahkan hal lain pada pernyataan itu. Saya merasa seolah-olah Tuhan tidak jelas dan meninggalkan semua rincian penting dan kata sifat yang menginspirasi yang Dia dapat digunakan untuk meningkatkan resume atau riwayat hidupnya sendiri. Namun, Dia memilih untuk tidak melakukannya.
Tidak ada waktu yang lebih baik untuk mengenal arti kalimat less is more, atau kelimpahan sederhana, yang memiliki lebih banyak kebenaran. Satu kata kecil Tuhan yang tidak dipoles, sangat sederhana, mengatakan lebih banyak tentang Tuhan yang paling menakjubkan daripada yang bisa dilakukan oleh seluruh novel. Mereka meyakinkan kita bahwa tidak ada sifat yang mendefinisikan Tuhan kita akan tertinggal. Aku mengatakan semua hal itu. Besarnya yang luar biasa Dia adalah Dia. Jika firman Tuhan telah menambahkan jumlah besar keagungan yang diperlukan untuk mendefinisikan satu kata yang berdampak tersebut, Alkitab akan bertambah 3 kali lipat tebalnya. Kemungkinannya tidak terbatas. Kamu benar-benar tidak dapat membuat daftar segala sesuatu tentang Tuhan. Satu kata itu dimaksudkan untuk diikuti oleh apapun yang kita butuhkan. Kita bisa terus mengisi bagian yang kosong. Tidak ada batasan berapa banyak peluang yang kita dapatkan untuk mengisi kekosongan itu. Kita tanpa henti dapat memanggil Dia. Tuhan adalah apa yang kita butuhkan ketika kita membutuhkannya. Dia tidak pernah berlibur, tidak pernah tertidur di tempat kerja. Ia tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang lebih penting. Dia tidak pernah terlalu lelah, terlalu marah, terlalu frustrasi, atau terlalu kewalahan untuk menjadi apapun yang kita butuhkan. Dia adalah sesuatu yang kita perlukan seperti lirik di dalam lagu Pertolonganmu. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.